Oh, wow, udah banyak teman-teman kita yang udah gabung nih, Kak Hanum. Wah, ada siapa aja nih Kak Nina? Ada El Fatih, ada Kaila Almira, ada Rizky, terus ada Niken, ada Valen, ada Arjuna, ada Jihan juga, dan ada teman kita Oh, yang masih, oh ada Aiden Michael. Oh, oh oke. Suaranya Kak Hanum apa kedengeran Kak Nina? terdengar Kak Hanum? Aha. Apakah kecil? Oh, kecil di aku. Iya, Ini masih sedikit kecil. kecil. Oke, bentar ya. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Cek-cek, apakah sudah terdengar? Nah, sekarang sudah jauh lebih baik, Kak Ah, Hanum. oke deh, siap. Kalau begitu, kita ada berapa menit lagi nih, Kak? Oh, kurang 1 menit Satu lagi menit, ya menuju betul. sesi kita sore hari ini. Mungkin nih adik-adiknya kita Hmm, nih, Kak Nisrina, yang mau mm-mm. mempersiapkan perlengkapan belajarnya, boleh banget ya teman-teman ya. Siapkan buku catatan kalian, alat tulis kalian. Kalau misalkan kalian ada buku X2, nah, Shinken Zemiya SMTS yang X2 boleh banget disiapkan juga. Oke. Nah, kalau kalau belum punya gimana nih Kak Hanum? Wah, ini penting banget nih Kanisrina. Mm-mm, Kalau misalkan nih adik-adik kita kan banyak yang baru juga nih hari ini Kanisrina. Nah, mm-mm. kalau misalkan adik-adik kita belum punya buku X2, it's okay, nggak apa-apa. Kita tetap tenang, belajar menikmati sesi Zemi School-nya. Kalian bisa catat di buku catatan kalian masing-masing, oke? Oke, jadi kita masih bisa belajar bareng-bareng nih teman-teman ya. Betul banget. Oke deh, karena kayaknya sudah menunjukkan jam 17.00, betul? Yes, betul. Oke deh, kalau gitu silakan teman-teman klik tombol yang berwarna biru atau code it ya untuk sesi hari ini. Oke, konnichiwa adik-adik sahabat Shinkenjuku di seluruh Indonesia dan Sobat Zemi. Hai, selamat sore semuanya. Selamat sore, konnichiwa Kak Hanum. Konnichiwa. Wah, hari Konnichiwa. ini Kak Hanum spesial menemani kalian semuanya nih bersama Kak Nisrina. Halo Kak Nisrina. Hai Kak Hanum, hai teman-teman semuanya. Selamat sore. Udah berapa Hai. orang? Oke, nah teman-teman hari ini selain ada Kak Hanum dan juga ada Kak Nisrina, kalian semuanya ditemani sama Kak Eko di Studio 1, ada Kak Fitri, ada Kak Naya, dan ada Kak Leli yang siap-siap live streaming di YouTube. Jadi kalau misalkan adik-adik, Kak aku kesulitan nih untuk share link Zoom-nya ke saudara-saudaraku atau ke teman-teman aku, boleh banget kalian langsung aja klik. Nah nih, YouTube-nya Shinkenjuku ICS boleh banget nanti langsung ikutan live streamingnya di Shinkenjuku ICS ya. Oke? Oke, siap banget Kak Hanum. Oke, siap. Nah, sore hari ini adik-adik ketemu lagi sama Zemi School nih, Kanisrina. Setelah hari Mm-mm. Kamis kemarin, kita libur sejenak 1 hari di hari Kamis. Nah, kita ketemu lagi hari ini. Hari ini, Kak Hanum dan juga Kak Nisrina ajak teman-teman semuanya untuk membahas materi yang sangat penting banget. Nah, materinya adalah ini dia. Kita mau belajar tentang nilai bilangan desimal. Untuk adik-adik sahabat Shinkenjuku bisa banget buka buku X2 halaman 29 sampai 34. Tapi untuk sobat Zemi yang belum punya bukunya, it's okay nggak apa-apa. Kita bisa belajar hari ini bersama-sama dengan sobat Zemi dan sahabat Shinkenjuku di seluruh Indonesia. Oke? Oke, siap Kak Hanum. Oke, siap. Kalau gitu nih Kak Nisrina, karena Mm-mm, tadi Kak Hanum bilang banyak teman-teman kita yang baru bergabung kan hari ini kan. betul. Nah, pastinya Kak Hanum juga mau ingetin sama teman-teman Sobat Zemi kita nih Kak, terkait aturan belajar di Zemi School. Nah, pastinya Kak Hanum gak bosen-bosen untuk mengingatkan teman-teman untuk menyalakan kamera Zoom-nya. Jadi biar Kak Hanum, Kak Nisrina, dan juga kakak-kakak yang lain bisa lihat kalian saat belajar.
Berikutnya, Kak Hanum izin untuk mematikan suaranya adik-adik semuanya ya. Jadi, agar penjelasan Kak Hanum ataupun Kak Nisrina bisa kalian dengarkan dengan jelas dan baik. Teman-teman tetap tenang saja, kalian bisa merespon di kolom chat. Ingat gunakan bahasa yang sopan, jangan sampai spamming ya. Kemudian adik-adik boleh banget siapkan perlengkapan belajarnya seperti buku catatan dan alat tulisnya. Dan kalian harus ini nih, simak materinya dengan baik agar kita ilmunya bisa bermanfaat. Dan yang terakhir, kalau kalian sudah siap sama sesi hari ini, boleh banget kasih reactionnya. Jadi siap deh belajar di Zemi School. Wow, oke kita udah dapet hati nih dari Kaila Almira. Nah, dari Valen juga. Nah, Hai. dari Bagas Ardian. Wah, kita kayaknya udah siap banget nih Kak Hanum belajar hari ini. Oke, wah udah siap banget. Kalau gitu Kak Hanum mau mulai sesinya. Tapi sebelum mulai nih Kak Nisrina, Kak Hanum mau ajak adik-adik untuk ini nih. Kita mau review dulu materi mengungkapkan desimal. Mengungkapkan desimal maksudnya seperti apa ya? Boleh banget Kak Hanum mau munculkan ini. Nah, silakan teman-teman boleh aktifkan suaranya. Kita kan waktu kemarin di pertemuan sebelumnya kita mengungkapkan desimal dalam satuan panjang dan satuan isi, yaitu di satuan ukur ya, dalam bentuk desimalnya. Kalau Kak Hanu munculkan pita ini, taram. Nah, boleh aktifkan suaranya ini panjangnya berapa ya? Berapa desimalnya? 3,6. 3,6. Mana? Oh, oke. 3,6. Oh, oke. 3,6. Wah, kompak sekali nih kayaknya nih Kak Hanum. Oke Kak, kalau gitu kita coba buka jawabannya ya. Apa betul 3,6? Nah, tepat sekali. Jawabannya adalah 3,6. Jangan lupa satuannya, yaitu sentimeter. Udah pada cermat ya? Kalau gitu Kak Hanum munculkan lagi, silakan spam di kolom chat. Wah, kalau ini berapa nih? Boleh spam di kolom chat. Jawabannya berapa ya? Kalau kata Badran 4,1 cm. Nah, ada lagi Elvati Valen juga katanya sih 4,1 Kak Hanum. 4,1. Oke. Rame banget ya Kak ya 4,1. Siap. Jawabannya kalau sama gitu. Semua. Oke, kalau gitu Kak Nisrina, kita buka jawabannya dan ternyata taram. Iya, betul sekali. Dia adalah 4,1. Nah, sebelum Kak Hanum melanjutkan pemanasannya, Kak Hanum mau sampaikan dulu lagi nih sama teman-teman. Nah, mungkin untuk sesi sebelumnya kalian ada terlewat ya Kak ya sesinya. Nah, teman-teman kalau misalkan mau mengukur sebuah benda seperti ini, nih contohnya pita stikersnya Kak Hanum. Nah, teman-teman kan di sini bisa lihat tandanya dia berhenti di mana. Pastikan mengukur kalian sudah benar, yaitu dari angka 0 yang ini. Nah, jadi bendanya harus sejajar dengan angka 0-nya ya. Kemudian panjangnya 4,1. Dari mana Kak Hanum? Dari ini nih teman-teman. Oh, dia 4 tapi lebih satu garis. Nah, satu garis ini dalam satuan milimeter supaya tidak desimal jadi 4 cm 1 milimeter. Tapi kalau kita ubah menjadi bentuk desimal, maka bilangannya adalah 4,1 cm. Sampai di sini sudah paham untuk membaca desimal pada satuan ukur panjang? Boleh kasih reaction ya. Oh, oke. Wah, sepertinya sih sudah paham semua nih Kak Hanum. Nah, udah dapet hati dan jempol dan apa nih? Ya jempol dari teman-teman kita semua. Wah, ya baik. Hai, arigatou gozaimasu teman-teman. Kalau gitu Kak Hanum coba munculkan lagi pemanasan untuk yang ini. Taram, ini satuan ukur isi. Masih ingat nggak nih banyaknya airnya berapa? Boleh aktifkan suaranya. Nah, kalau yang ini berapa ya? Berapa ya? Oke, mau jawab di kolom chat aja juga nggak apa-apa. Di kolom chat boleh. Oke. 2,4 liter. 2,4. 2,4 liter. 2,4 liter. Wow. Oke, wow hebat. 2,4 liter Kak Hanum.
Wah, keren banget. Hai, siap kan nih Srina, teman-teman. Langsung Mm-mm. kompakan ya Kak ya. 2,4 dan nggak lupa dong sama satuannya yaitu liter. Kita Betul. buktikan pendapat adik-adik kita kan nih Srina. Ternyata, Mm-mm. ternyata, taram. Iya, bener banget. Ini adalah ada dua wadah, dan Mm-mm. lebihnya ada 4 garis. Jadi 2,4 liter. Keren banget. Oh, keren, hebat-hebat nih teman-teman kita. Betul sekali. Nah, silakan yang ini kalian boleh spam lagi di kolom chat. Kita masih mengungkapkan desimalnya ya. Kak Hanum punya wadah yang ini nih. Taram. Nah, masih pada jeli nggak ya? Cermat nggak ya? Nih adik-adik Sobat Zemin nih. Nah, kalau yang ini gimana nih? Mhm. Berapa nih? Betul, betul, betul. Hmm. Oke, kalau Mhm. katanya Badran 1,8, Valen Mhm. juga bilangnya 1,8. 1,8 Oh. liter kata Nathan. Arjuna, Ah. Nizam, Amar, Kaira, Mhm. 1,8. Wah, keren banget. Siap Kak Nisrina dan juga teman-teman semuanya. Hebat sekali. Ya, baik kalau kata Kak Fitri mah. Kalau gitu, kita coba buka jawabannya ya. Ternyata jawabannya adalah terem terem. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 1,8 liter, teman-teman. Jadi, sama ya aturannya Mm-mm. seperti kalau kita menghitung satuan ukur panjang. Nah, kita hitungnya dari yang 0 dulu, kemudian dia berhenti di garis mana. Nah, baru ternyata dia lebihnya satu garis nih. 4 tapi lebih satu garis, makanya 4,1 cm. Tapi kalau untuk yang satuan isi, nah yang ini teman-teman bisa lihat, yang sudah terisi penuh ada satu. Sedangkan satu lagi wadahnya dia hanya terisi sampai garis ke-8. Makanya dia disebut dengan 1,8 liter. Nah, ini kita sudah belajar terkait mengungkapkan desimal. Pemanasannya udah jago banget ya, teman-teman ya. Iya nih, udah jago banget, udah hebat-hebat nih Kak Hanum. Betul banget. Oke deh, kalau gitu Kak Nisrina, karena udah Mm-mm. jago, terus udah cermat juga nih, Wi. Kak Hanum jadi penasaran. Kalau misalkan kita mulai ke sesinya, taram, ini dia. Kak Hanum mau review dulu sebelum menunjukkan nilai bilangan desimalnya. Kira-kira adik-adiknya Kak Hanum, kalau misalkan Kak Hanum munculkan beberapa bilangan ini, nah, kira-kira punya pendapat apa ya Kak Nisrina ya? Teman-teman boleh banget sampaikan apa sih yang kamu tahu tentang bilangan-bilangan ini dari Mm-mm. 1, 10, 100, ada 1000. Boleh banget yang punya pendapat tuliskan di kolom chat atau mau langsung sampaikan pendapatnya silakan raise hand dulu. Oke, nah kalau di kolom chat Badran sih bilangnya itu angka Kak Hanum. Nah, Juan juga Menarik. bilangnya ini tuh angka. Oh, menarik nih. Hmm, Ada lagi? Ada yang mau sampaikan iya, langsung? Kalau menurut Kak ada. Nisrina gimana ya? Kalau menurut Kanisrina sih betul angka, tapi Mm-mm. nah kayaknya nih nilai tempatnya ada beda-beda ya Kak Hanum ya. Nilai tempatnya beda-beda. Mungkin kita coba cari tahu, Kak. Di kolom chat Oke. ada yang kasih tahu nilai tempatnya nggak ya? Yes, betul. Nah, kalau Mhm, kata Juan ya ada satuan, ada mhm. puluhan, ada ratusan, ada ribuan juga. Oh, Nah, wow, menarik sekali. Oke yes. deh, Kak Nisrina. Kira-kira nih ada yang mau sampaikan langsung nggak ya, Kak, tentang pendapatnya? Nah, udah ada teman kita nih yang sudah Mhm. angkat tangan nih Kak Hanum. Ada El Fatih. Nah, sekarang kita Siap. dengarkan dari El Fatih, silakan. Hai, silakan El Fatih. Satu itu satuan, puluhan, ratusan, ini ribuan. Kataku sih ini angka. Mhm. Tapi kalau dalam matematika kayak apa ya? Mm-mm. Kayak apa ya? Gimana sih itu caranya ngomongnya? Oke, nggak apa-apa El Iya, Fatih. pokoknya Terima itulah. kasih. Siap deh. Oh, Oke, ya pokoknya itulah Kak. Itu tuh kayak mm-mm, angka dalam matematika tuh ada betul. nilai tempatnya. Gitu ya El Fatih ya. Arigatou gozaimasu El Fatih. Di kolom chat ada Yes. yang menarik lagi nggak nih Kanisrina?
Nah, kalau di kolom chat nih teman-teman kita, Mhm. kata Brian katanya itu angkanya itu tambah 10 Kak Hanum. Oh, Nah, menarik. terus ada Bagas juga bilangnya ada puluhan, ada ratusan, ada ribuan. Nah, kalau Valen bilangnya kalau 1000 itu ribuan, kalau 100 ratusan, 10 itu puluhan, dan satu itu satuan. Nah, sama juga kayak Mario bilangnya sih satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Nizam, Jihan juga bilangnya sama Kak Hanum. Oh, oke. Siap Kak Nisrina dan juga teman-teman semuanya. Ih, pada keren dan jago-jago ya, Kak ya. Kalau gitu Mm-mm. kita coba periksa bersama-sama nih teman-teman terkait review materi nilai tempat bilangan sampai ribuan. Maksudnya apa sih dari angka-angka ini? Nah, tepat sekali nih, Kak. Jadi, untuk angka 1 ini nilai tempatnya satuan. Kemudian 10-nya menempati nilai tempat puluhan. Ada 100 menempati nilai tempat ratusan dan ada 1000 menempati nilai tempat ribuan. Tapi guys, ada sesuatu yang sangat menarik. Tadi udah disampaikan sama Valen kalau nggak salah. Nah, nolnya itu bertambah satu ya Kak Hanum ya? Iya, bener banget guys. Jadi nolnya itu bertambah satu. Kalau teman-teman perhatikan, misalkan nih satunya ini Kak Hanum kalikan dengan 10. Taram. Nah, dia menjadi naik nilai tempatnya dari satuan menjadi puluhan. Kemudian ini juga sama, kalau Kak Hanum kalikan dengan 10 menjadi nilai tempat ratusan, dari 10-nya menjadi 100. Nah, kalau Kak Hanum kalikan lagi jadi nilai tempat ribuan, dan kalau diteruskan bakal naik, naik, naik menjadi puluh ribuan, dan seterusnya. Tapi ada sesuatu yang menarik juga teman-teman, yang harus teman-teman sadari untuk mengetahui nilai tempat dari sebuah bilangan. Kalau kita kalikan dengan 1/10-nya atau kita bagi dengan 10, maka teman-teman akan angka nolnya berkurang satu, hilang, tapi nilai tempatnya turun, jadi nilai tempat ratusan, dari ribuan menjadi ratusan. Nah, kita bagi lagi atau kita kalikan dengan 1/10, ini juga bakal turun nilai tempatnya menjadi puluhan. Begitu juga dengan ini nih guys, kalau misalkan 10 kita kali dengan 1/10 atau sama dengan kita bagi dengan 10, nah dia nilai tempatnya akan turun menjadi nilai tempat satuan. Nah, sampai di sini apakah teman-teman sudah mulai, oh jadi ada hubungannya ya antara bilangan-bilangan ini maupun nilai tempat bilangannya. Sampai di sini sudah bisa diterimakah materinya? Oke, wah sepertinya sih sudah nih Kak Hanum, sudah paham. Ada yang Nah, angguk-angguk. oke deh, siap. Kalau gitu, karena untuk review materi sampai nilai tempat bilangan di ribuan, nah Kak Hanum terima kasih banyak ya sama teman-teman. Kak Hanum mau lanjutkan. Kita gunakan konsep yang ini untuk menyelesaikan bersama-sama di nilai tempat bilangan desimal yang lebih dari per 10. Nah, kalau menurut teman-teman, ini nilai tempatnya gimana sih? Nah, boleh banget kalian berpendapat langsung di kolom chat atau mau raise hand juga boleh. Silakan. Oke, nah kalau yang ini gimana nih teman-teman? Mhm. Hmm, ada yang, oh, ada teman kita yang sudah raise hand nih Kak Hanum. Hai, Kita ada Umar sepertinya mau sampaikan pendapatnya. Silakan Umar. siap. Bilangan bilangan itu sepertinya adalah sepersatuan, sepersepuluhan, seperseratusan, dan seperseribuan. Oh, yang sepersatuan yang mana? Yang sepersatuan yang 0,1. Oh, yang ini. Ya. Yang ini seper berapa? 10. Seperseratus. Oh, seper 100. Yang ini? Seperseribu. Oke, siap. Umar ketemu sama hal lain yang menarik nggak kalau dari yang sebelumnya? Kan tadi dikalikan 10, nolnya bertambah, dibagi 10, nolnya berkurang. Kalau yang ini gimana? Kalau Menurut yang ini 0 di belakangnya bertambah. Kira-kira menurut Umar itu diapain? Tahu nggak? Itu kayak itu di belakangnya itu sesuai nolnya dari bilangan ribuan, ratusan, dan puluhan. Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih banyak Umar. Arigatou gozaimasu. Yeay. Wow, hebat sekali teman-teman kita nih Kak Hanum. Bener Nah, banget. nah di kolom chatnya juga rame sekali nih Kak Hanum. Ada yang udah sampaikan pendapatnya nih.
kalau kata Adrian ini tuh dibagi Mhm. Kak Hanum. Nah, kalau Oh. kata Nizam ini tuh ada per seribuan, per seratusan, per Mhm. sepuluhan, per satuan. Nah, kalau Valen ini menuliskan kalau satu itu satuan, 0,1 Mhm. per sepuluhan, 0,01 Ah. per seratusan, dan 0,001 itu per seribuan Kak Hanum. Wow. Wow, keren banget. Siap Kak Mm-mm. Nisrina dan juga teman-teman yang udah di kolom chat. Hebat banget. Yes. Kalau gitu, kita coba bahas bersama-sama secara perlahan ya teman-teman ya. Di sini semua pendapat dari teman-teman itu udah good job banget dalam memahami nilai tempat bilangan desimal yang lebih dari per 10. Nah, tapi maksudnya gimana sih? Apakah ini sama yang disampaikan Umar atau teman-teman di kolom chat? Nah, jadi teman-teman semuanya, kalau teman-teman perhatikan boleh diklik Kak. Nah, jadi dari 1 ke 0,1 betul banget konsep yang kalian ingat. Dia dibagi ya Kak, dibagi dengan 10. Betul banget. Dia dari 1 ke 0,1, dia dibagi 10 atau kita bisa kali dengan 1/10 untuk bentuk pecahannya. Nah, kalau misalkan kalian kalikan dengan 10, maka komanya hilang atau kembali naik nilai tempatnya, yaitu ke angka 1 ini. Begitu juga kalau misalkan kita mau 0,1 ke 0,01, kita kalikan dengan 1/10. Kalau dari sini ke sini kita juga kalikan dengan 10. Nah, hal yang menariknya teman-teman, kalau misalkan teman-teman dari bilangan ini ya, nah boleh diklik lagi Kak. Nah, jadi kita kalau misalkan ke nilai tempat yang turun satu angka atau turun nilai tempatnya satu bagian aja, kita kalikan dengan 1/10 atau kita bagi dengan 10. Kalau mau menaikkan satu angka atau nilai tempatnya naik satu tingkat, nah kita kalikan dengan 10 kalinya. Ini tuh kalau misalkan teman-teman pelajari, ini ada di konsep perkalian atau misalkan konsep naik di tangga satuan, entah tangga satuan ukur untuk tinggi, kemudian panjang, kemudian ada satuan isi kayak liter, desiliter, dekaliter. Nah, ini konsepnya dari sini teman-teman. Nah, teman-teman juga kalau misalkan, Kak, kalau misalkan 1 ke 0,01 berarti gimana? Tepat sekali, dari 1 ke 0,01 kita kalikan dengan 1/100 atau dibagi dengan 100. Nah, sehingga dari 0,01 ini kita kalikan dengan 100 supaya menjadi 1 teman-teman. Nah, itu kembali lagi kepada konsep yang tadi kita pelajari ya, yang tadi dari nilai satuan, puluhan, ratusan, hingga ribuan. Nah, kalau di tempat yang ini kita juga sama, kita bisa kalikan dengan 10, 1/10, 1/100, dan 1/1000. Sehingga kalau misalkan 0,01-nya mau kita jadikan 1, kita kalikan dengan 1000 supaya nilai tempatnya naik 3 tingkat. Jadi dari 1, 2, 3. Seperti itu guys. Oh, oke. Nah, kalau kata teman-teman di kolom chat nih kayaknya sih sekarang sudah paham semua nih Kak Hanum. Oh, oke, siap. Yes. Ingat-ingat ya teman-teman ya, untuk konsep yang ini biasa kita gunakan saat mempelajari satuan ukur. Jadi perpindahan satuan ukur dari kilometer, hektometer, dekameter, dan seterusnya sampai ketemu yang paling kecil, yang milimeter yang ada di penggaris kalian tuh. Nah, itu konsepnya dari sini. Entah kita menjumpai nilai tempat bilangan desimalnya, atau menjumpai nilai tempat ribuannya. Seperti itu teman-teman. Sampai di sini bisa diterima ya untuk konsep dari nilai bilangan desimal. Oke? Yes. Yes. Oke. Siap Kak Hanum. Oke deh, siap. Kalau gitu Kak, biar Kak Hanum tuh yakin ya Kak ya. Kita coba buktikan dengan yang ini nih. Taram. Nah, oke, siap. Boleh diteruskan aja, Kak. Nah, jadi di sini ada nilai tempat satuan. Ini yang persepuluhan. Ini bukan persatuan ya, teman-teman ya. Tapi ada persepuluhan. Ini ada perseratusan. Dan ini ada perseribuan. Jadi beda dengan nilai tempat yang tadi ya. Yang kalau tadi kan dari 1 ke atas. Nah, itu kan ada satuan. Kemudian ada puluhan, ada ratusan, sama ribuan. Dan kemudian seterusnya. 10 ribuan dan seterusnya. Tapi kalau di desimal, ini juga turun satu angka per sepuluhan, per seratusan, dan per seribuan. Oke ya?
Oke, siap Kak Hanum. Oke, kalau gitu Kak Hanum mau lanjutkan ke sini, Mm-mm. Taram boleh dilanjut lagi. Nah, di sini Kak Hanum punya beberapa gambar. Kalau misalkan teman-teman sudah belajar terkait pecahannya, pasti udah jago banget nih. Kalau misalkan di sini bendanya, nah ini adalah satu bagian ya teman-teman ya. Boleh diklik Kak, gak apa-apa. Nah, kemudian di sini, kalau yang ini ada 0,1, ini 0,01, dan yang ini adalah 0,001. Pertanyaannya adalah, silakan teman-teman jawab bersama-sama yang di sini ya. Taram. Oke. Nah, siap. Boleh aktifkan suaranya. Boleh dipahami dulu. Yang pertama, yang 0,1 adalah berapa bagian dari 1. Ingat sama konsep yang tadi kita pelajari. Boleh diaktifkan suaranya, guys. Oke, nih silakan guys. Hmm? Paham? Boleh dilihat dari ininya? Dicoba. Hmm? 10? 1/10? 1/10. 1/10. Oh, kalau yang ini, yang 0,1. 1/100 dan 1. Oh, Kalinya lebih kecil lagi. kalau yang lebih kecil lagi, kalau yang 0,001. 1000. 1000. Oke, siap. Oh, Hai, arigatou oke. gozaimasu. Oh, terima kasih teman-teman semua. Wow. Bener gak sih Kak Hanum yang dibilang sama teman-teman kita ini? Oke, siap. Tapi Kak Hanum mau lihat dulu Zoom-nya teman-teman nih, Kak. Kak Hanum mau coba buka layarnya adik-adik ya. Wait a minute. Nah, silakan kasih reaction hati untuk kalian yang jawabnya 1/10, 1/100, 1/1000. Boleh kasih hatinya. Mana hatinya? Wah, udah banyak hati-hati yang bertebaran nih. Hai, oke, siap. Kalau yang kalian berpendapat, Kak, itu adalah 10 bagiannya. 10 bagian, 100 bagian, atau 100 bagian. Boleh kasih jempolnya, guys. Ada? Tim hati atau tim jempol? Kayaknya sih kebanyakan sih tim hati ya Kak Hanum. Oh, ini ada jempol juga nih. Oh, oke, siap. Oke deh, kalau gitu biar nggak galau ya teman-teman ya. Terbagi menjadi 2 tim, apakah tim hati atau tim jempol. Kak Hanum mau kembali lagi ke layarnya Kak Hanum. Taram. Nah, kita buktikan apakah 0,1 bagian dari 10-nya 1 atau 1/10 ternyata taram. Nah, ini dia. Jadi 0,1 adalah 1/10 bagian dari 1. Nah, ini di sini ya. Satu benda yang dibagi menjadi 10 bagian. Makanya sebuah bilangan desimal itu relate dengan pecahan atau berhubungan erat nih teman-teman dengan pecahan. Jadi teman-teman harus paham terkait pecahannya ya. Nah, kalau yang 0,01 karena ada 2 angka di belakang koma, nah pasti teman-teman langsung notice, wah itu 1/100 Kak. Iya betul banget, ini adalah 1/100. Dan kalau yang 0,001 adalah 1/1000 bagian dari 1. Jadi ini nih teman-teman, gambarnya yang kecil banget nih. Kalau misalkan diperbesar itu seperti ini. Jadi ada 1 bagian dari yang ini, dari yang 0,1. Nah, dia terbagi lagi menjadi 10 bagian. Seperti itu. Oh, oke. Jadi kita bisa lihat berapa angka di belakang komanya ya Kak Hanum? Betul banget. Kita bisa lihat juga ada berapa angka di belakang koma. Supaya kita tahu juga terkait nilai tempat dari desimalnya. Apakah dia per Yes. 10-an, nah, atau per 100-an, atau per 1000-an. Oke deh Kak Hanum. Udah jelas nih sekarang. Oke deh, siap teman-teman yang udah mulai. Aduh Kak, mau latihan lagi dong ini terkait desimalnya biar lebih jago lagi. Oke, kalau gitu Kak Hanum mau munculkan lagi. Tanam. Nah,
Nah, di sini nih, ini soal latihan yang penting banget nih Kak Nisrina nih. Kalian tahu kan kalau misalkan di sini Hanachi itu mengetahui panjang jembatannya, nah yang menghubungkan kota A dan kota B itu adalah bilangan desimalnya ini, kilometer. Nah, ada yang bisa sampaikan nggak kalau Kak Hanum klik lagi? Nah, bilangannya Kak Hanum perbesar ya. Boleh sampaikan apa saja yang kalian ketahui dari bilangan ini. Boleh cara bacanya, boleh dari nilai tempatnya, boleh kalian mau membandingkan yang mana, silakan. Boleh raise hand dulu biar Kak Hanum tahu nih, wah siapa ya yang mau berpendapat? Silakan. Nah, sudah ada 2 teman kita yang udah raise hand nih Kak Hanum. Ada Elvati dan ada Badran Febrian Herbowo. Hai. Nah, oke, sekarang kita dengarkan dari teman kita yang pertama dulu ya Kak Hanum. Oke. Dari silakan Badran. Siap, silakan Badran. Oke. Menurut aku, angka 1629 ini adalah angka yang angka ribuan yang menunjukkan angka panjang jembatan yang bisa menghubungkan kota A dan kota B. Yaitu saja. Terima kasih, Kak. Oke, siap Badran. Wah, kalau katanya Badran ini adalah angka ribuan teman-teman. Jadi ada 1629 ya Badran ya. Siap, arigatou gozaimasu. Teman-teman yang lain boleh juga berpendapat di kolom chat. Tapi Kak Hanum mau dengarkan satu orang teman lagi Kak Nisrina. Silakan. Oke, satu teman lagi. Nah, kita dengarkan pendapat dari Elfatih. Silakan. Kalau kataku itu tuh juga sama kayak Badran tadi. Ya, itu tuh jembatannya tuh untuk menghubungkan antara kota A dan kota B. Jadi kayak gimana ya, kayak gimana ya, kayak itu tuh itu sih gimana sih bilangnya dah. Bisa kayak nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Kan aku juga jawabannya sama, tadi aku juga nggak bilang itu. Oke. Terima kasih Elfatih. Wah, jadi arigatou kompak gozaimasu. nih. Yes. Betul banget Kak Nisrina. Wah, semuanya 2 orang teman kita ya dari Badran dan juga Elfatih bilang ini adalah bilangan ribuan. Tapi kalau misalkan di kolom chat ada yang menarik nggak nih Kak Nisrina? Nah, ada yang menarik nih dari Valen Kak Hanum. Valen bilangnya itu 1,629. Jadi 1 itu kali 1. Kalau 6-nya dikali 0,1. Kalau 2-nya dikali 0,01 dan 9-nya itu dikali 0,001. Wow. Gimana sih itu Kak Hanum? Menarik banget nih Kak Nisrina. Jadi kita punya 2 tim ya Kak ya. Ada yang sampaikan seperti yang Valen sampaikan di kolom chat. Terima kasih banyak Valen. Berarti teman-teman yang lain bisa baca, bisa scroll komentarnya Valen ya di kolom chat ya. Nah, tadi juga ada informasi dari Badran dan juga Elfatih kalau ini adalah nilai tempat atau bilangan ribuan yang pastinya menghubungkan kota A dan kota B, yaitu ada jembatannya. Nah, karena ada hal yang menarik sekali nih dari pendapat teman-teman kita nih guys. Kalau gitu Kak Hanum mau buka dulu sesuatu yang penting nih. Di sini Kak Hanum punya angka 1, angka 6, angka 2, dan angka 9. Ingat, ini adalah bilangan desimal teman-teman. Jadi, satunya ini menempati nilai tempat satuan. Kemudian ada sesuatu yang khas sekali dari bilangan desimal. Dia selalu punya koma sebagai petunjuk bahwa itu adalah bilangan desimal. Nah, angka 6-nya menempati nilai tempat persepuluhan. Ini adalah nilai tempat desimal ke-1. Nah, kemudian ada nilai tempat
perseribuan. Dia menempati nilai tempat desimal yang kedua. Nah, kalau 9-nya ini nih, nah dia adalah perseribuan teman-teman. Nah, dia menempati nilai desimal yang ketiga. Sehingga untuk bilangan desimal ini teman-teman bisa catat. Kalau misalkan nanti Kak, kalau misalkan di sini 11. Nah, ya 11 berarti satu yang di depannya itu adalah nilai tempat puluhan, bukan persepuluhan. Nah, di sini teman-teman dari angkanya Kak Hanum ada 1, ada koma, 6, 2, dan 9. Teman-teman bisa catat ini sebagai poin pentingnya. Nah, Kak Hanum mau sampaikan juga untuk cara bacanya teman-teman. Jadi cara bacanya adalah 1,629, bukan 1,629. Bukan ya, karena nilai tempat setelah tanda koma dia bukan ratusan lagi. Kalau ratusan mah di depannya satuan ya, seperti yang tadi kita pelajari kan terkait struktur dari nilai tempat bilangan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan di belakang koma kita langsung sebutkan aja angkanya. Kayak misalkan kalau kalian nih udah belajar tentang nilai pi yang 3,14. Nah, itu sampaikannya bukan 3,14 tapi 3,14 sekian 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 dan masih banyak lagi angka di belakangnya. Gimana? Sudah paham terkait cara membaca bilangan desimal? Oh, oke. Wah, sudah paham nih sekarang Kak Hanum cara bacanya. Oke, siap. Nah, kalau misalkan teman-teman, Kak, aduh ini materinya nih kayaknya simple banget deh, tapi aku agak susah nih untuk menyimak dan memahami lagi. Gimana dong? Nah, teman-teman tetap tenang aja. Nanti teman-teman bisa simak video reviewnya di akun Shinkenjuku ICS. Jadi bisa coba putar lagi untuk memahami lagi apa yang Kak Hanum sampaikan terkait perbedaan dari nilai tempat bilangan desimalnya. Nah, di sini Kak Hanu mau sampaikan informasi yang disampaikan sama Valen di kolom chat nih, Kak Nina. Di sini Kak Hanu mau sampaikan kalau bilangan 1,629 itu, yap, betul sekali terdiri dari angka 1, angka 0,6, angka 0,02, dan angka 0,009. Di mana, wah ini udah dijawab ya sama teman-teman kita di kolom chat. Teman-teman boleh banget tetap tenang dan ingat aturan belajarnya, nggak boleh spamming. Harus tetap sopan ya, boleh digunakan kolom chatnya dengan baik. Teman-teman bisa scroll lagi informasi yang disampaikan sama Valen, apakah sudah sama seperti yang punyanya Kak Hanum? Jadi satunya ini didapatkan dari 1 kali 1. Kalau 0,6, nah ini berkebalikan kalimatnya sama punyanya Valen. Dia ada 6 kali 0,1. Kalau 0,02 dia ada kita dapatkan dari 2 kali 0,01. Sedangkan yang 0,009 kita dapatkan dari 9 kali 0,001. Seperti itu teman-teman. Oh, oke begitu. Jadi kalau misalnya kita jabarkan nih angkanya jadinya Betul? begitu ya Kak Hanum? Betul sekali, Kak. Wah, di sini Oke. berarti adik-adik boleh dipahami lagi atau kalau misalkan mau screenshot, nah boleh banget ya mau di screenshot dulu terkait dari penjelasan poin penting nilai tempat dari bilangan desimalnya. Itu boleh sekali. Oke Kak Hanum, siap. Oke. Siap, kalau gitu di soal latihan ini udah jago terkait membedakan nilai tempatnya ya Kak Nisrina ya. Kak Hanum mau mulai lagi di sini. Taram. Nah, kita coba latihan bersama-sama, hitung banyaknya 0,1 dan 0,01 ya. Kira-kira ada berapa banyak? Kak Hanum munculkan pertanyaannya. Nah, ini ada bilangan 2,74. Boleh banget teman-teman yang mau berpendapat secara langsung, nggak apa-apa, boleh diklik tadi, Kak. Nah, oke, silakan. Boleh dijabarkan sesuai dengan pemahaman kalian yang Kak Hanum tadi sampaikan ya. Silakan boleh raise hand atau komentar di kolom chat. Semangat, guys. Oke Kak Hanum. Nah, udah ada 2 teman kita nih yang raise hand. Oh, 1. Nah,
sepertinya ingin menyampaikan pendapatnya nih Kak Hanum. Oke, siap. Nah, karena dari tadi udah yang cowok-cowok nih, sekarang ada teman Mhm. kita yang cewek, Haura Khansa. Silakan. Wah, Bu. Tadi itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mencari banyaknya 0,1. Untuk mencari banyaknya 0,01 dalam 2,74, bagilah 274 menjadi 2,7 dan 0,04 sama dengan wait. 7 kali 7. 7. 7-nya kali berapa? Enggak dikali aku. Oh, nggak dikali. Nggak sengaja. Oke. Siap. Terima kasih Haura Oke. Kanza. Yap, silakan. Terima kasih. Nah, di kolom chatnya juga sama nih kayaknya Kak Hanum. Semuanya bilangnya gimana tuh tuh, Kak? 7. Oh. Betul nggak sih Kak Hanum nih jawaban teman-teman kita? Oke, siap Kak. Kita coba periksa bersama-sama ya, supaya Oke. bisa lebih membayangkan nih bilangan 2,74 itu kayak gimana sih? Nah, ternyata guys, oke, Kak Hanum mau klik dulu. Nah, jadi di sini kalau misalkan kalian bayangkan bendanya, kalau tadi kita bayangkan di desimal, di satuan ukur panjang, di satuan ukur isi, kan ada bendanya ya kan Isrina ya? Terus kalau desimal gimana bayangin bendanya? Nah, Kak Hanum mau tunjukkan. 2 itu adalah dua benda yang seperti ini dari 0,01 karena kita mau cari banyaknya 0,01 kan pada 2,74. Oh, ternyata 2 itu ya segini banyak 0,01-nya. Terus kalau 0,7-nya itu sekian banyak. Dan kalau 0,04-nya ada baloknya ada 1 2 3 4. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan konsep yang tadi banget kita pelajari, di mana yang Valen tadi sampaikan ya di kolom chat ya. Nah, teman-teman bisa banget cari tahu, oh kalau misalkan gambarnya kayak gini, berarti, nah, dua itu diperoleh dari 0,01 sebanyak taram, ini dia guys. Ada 200 karena gambarnya ini untuk memenuhi balok-baloknya supaya penuh menjadi pink. Nah, ada dua benda yang berwarna pink nih. Nah, itu kita butuh 200 balok 0,01. Begitu juga kalau misalkan kita butuh 0,7, kita butuh 0,01-nya sebanyak 70. Nah, kalau misalkan ini sebelum Kak Hanum buka jawabannya ya, silakan teman-teman pasti bisa jawab nih kalau dilihat dari gambar. Boleh aktifkan suaranya. Oke. Silakan. Berapa? 4. Oke, siap. Sambil hold suara ya guys. Kita buka jawabannya. Apakah betul 4? Boleh klik, Kak. Boleh klik 4. Betul, 4. Jadi 2,74 membutuhkan berapa banyak 0,01? 274. Hai. Wow, oke, 274. Terima kasih banyak teman-teman semua. Wow. Hai. Oke, siap. Bener nggak ya 274?
Dan ternyata Kak Nisrina, Mm-mm. taram, betul sekali. Kita butuh 274 teman-teman. Jadi bisa dibayangkan ya, ingat lagi sama konsep yang tadi. Oh, kalau 0,01 itu kan dua angka di belakang koma, berarti sama seperti menghilangkan komanya. Jadi teman-teman bisa kalikan dengan 100 sehingga menemukan 274. Seperti itu adik-adik. Sampai di sini udah mulai paham terkait bilangan desimal? Apakah kita perlu mengalihkan dengan 100, membagi dengan 100, mengalihkan dengan 10 atau membagi dengan 10? Yes. Oh, Yes. paham katanya Abi Praya paham. Fania Oke. bilang juga paham nih. Oke deh, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Kalau gitu Kak, karena waktunya kita juga udah terbatas ya Kak Nisrina ya. Betul Wah, sekali. teman-teman yang Hmm? ada di Indonesia bagian timur atau di Jawa Timur juga sudah mulai masuk ibadah sholat maghrib juga. Nah, Kak Hanu mau klik yang Zemi School-nya. Teman-teman, Kak Hanu masih punya banyak sekali tantangan, tapi teman-teman bisa dapatkan lebih banyak lagi tantangan di buku Shinken Zemi bersama Shinken Juku. Jadi teman-teman boleh banget kalau mau dapatkan buku ini. Nah, kalau teman-teman yang udah belajar pasti udah, wah Kak, aku udah koleksi buku-bukunya Kak, dari buku A sampai buku Z. Tapi kalau teman-teman yang belum bergabung, nah boleh banget nanti, Kak, aku mau bisa belajar sama buku Shinken Zemi, gimana caranya? Nanti teman-teman bisa kepoin Instagramnya Shinken Juku buat tanya-tanya. Boleh tanya sama kakak tutornya juga boleh banget. Nah, kalau di Kahanum terbatas ya teman-teman ya di sesi hari ini ya. Kita belajar bersama-sama untuk materi nilai tempat bilangan desimal. Nah, Kahanum juga mau sampaikan nih, kita kan udah belajar banyak. Hari ini apa sih yang kalian sukai di sesi Zemi School-nya tentang materi nilai bilangan desimal? Boleh banget raise hand dulu guys. Oke, nah udah ada teman kita yang raise hand nih Kak Anum, ada Umar. Nah, silakan share pendapatnya. Silakan. Pengen ngasih tahu, Miss. Hmm? Umar punya buku Shinken Zemi, tapi ya bukan yang A1, A2, A3, tapi yang nomor 1, 2, 3. Oh, oke. Hai. Siap. Di 1, 2, 3-nya belajar apa? Tahu nggak? Belajar yang itu. Seingat Umar nggak tahu buku yang mana, tapi belajar pembagian. Wah, oke. Siap Umar. Terima kasih banyak. Wah, ini pasti punya pengalaman menarik juga ya, Kak Nisrina ya. Tentang buku 1, 2, 3-nya yang pembagian. Mungkin juga nanti belajar tentang perkalian bareng-bareng sama Shinken Juku. Oke, sebentar. Apakah suaranya Kak Hanum aman? Oke, siap. Sudah kembali ke layarnya Kak Hanum ya. Nah, karena adik-adik juga banyak yang raise hand tuh. Kak Hanum lihat ada Arjuna, ada siapa lagi Kak? Ada Elfati, ada Badran, ada Hanif, ada Rizky juga. Hai, siap karena banyak banget tapi waktu kita terbatas. Teman-teman yang lain boleh sekali langsung aja kirimkan cerita pengalaman seru kalian di link jurnal belajar Kenta yang linknya pun sudah dikirimkan sama Kak Nisrina di kolom chat. Yes. Betul sekali. Nah, berikutnya Kak Hanum juga mau kasih tahu spoiler nih buat adik-adik semuanya. Kita akan ketemu lagi teman-teman besok di hari Jumat untuk membahas tentang perkalian desimal dengan bilangan bulat. Nah, berarti ada kesesuaian ya Kak Nisrina ya terkait materi-materi Zemi School yang di pertemuan-pertemuan sebelumnya sama pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bahkan yang hari ini akan juga dibahas di pertemuan yang besok. Nah, pastikan adik-adik semuanya hadir ya guys, biar nggak terlewat satu materi pun. Jadi kita bisa menimba ilmunya bersama-sama supaya ilmunya bisa bermanfaat. Teman-teman nanti kalau misalkan Kak, emang gimana untuk tahu join di Zemi School-nya? Langsung aja klik link Zoom yang kalian klik hari ini. Jadi linknya nggak akan berubah-berubah. Mumpung masih gratis bisa dinikmati, bisa dibuat belajar bersama-sama sama teman-teman di seluruh Indonesia. Teman-teman langsung aja klik link Zoom-nya seperti hari ini di link Zoom-nya kalian yang Zemi School ya, dan isikan pollingnya yang udah keluar bagaimana kesan kalian belajar hari ini. Nah,
Nah, Kak Hanum pamit undur diri bersama Kak Nisrina. Isyoni Ganbaru. Ayo kita semangat bersama-sama. Sampai jumpa di pertemuan besok hari Jumat jam 4 sore ya. Hanya satu sesi saja. Jam 4 sore. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak teman-teman. Sayonara. Terima kasih. Sayonara.